Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Hingga pada malam ini kita kembali bisa mengikuti pengajian habis maghrib atau ba'da maghrib di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Malam ini Allah akan membahas suatu perkara yang ditimpakan kepada seluruh umat manusia, yaitu tentang sakit. Perlu kita ketahui bahwasanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmatnya iman. Itu yang paling utama. Dan nikmat yang kedua itu adalah nikmatnya sehat. Berapa banyak orang yang beriman dengan setinggi-tinggi iman, namun ketika ditimpakan suatu penyakit, dia tidak bisa maksimal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Banyak orang yang sehat, bugar, gagah, kawa berjalan jauh, berkendaraan laju kawaju, ngebut kawaju. Tapi mereka tidak memiliki iman yang kuat. Sehingga juga banyak lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua-duanya ini harus seimbang. Di antara nikmat sehat dan nikmat iman itu seimbang. Ketika berada di rumah sakit, orang yang imannya kuat, dia akan sholat walaupun dia dalam keadaan sakit. Nah, kalau orang yang tidak beriman mendapat suatu penyakit, bukan malah beribadah kepada Allah, tetapi justru mengeluh, berkeluh kesah. Aduh sakitnya, kayak ini mati aja gini aku. Banyak Pak itu. Mohon maaf, saya dulu waktu pernah bekerja di Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Tidak sedikit mereka yang mengeluh. Sudah ada mau sholat, mengeluh lagi. Nah, itu artinya imannya lemah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan ketika kita menderita suatu penyakit? Memang sehat itu mahal. Mahal banget ketika kita sudah sakit. Kalau sudah sakit berapa juta, ratus juta pun, kalau ada duitnya tetap dikeluarkan, tetap dibayar asal sehat. Tapi ketika sehat, ada hiran-hiran dalam rumah sakit. Nyata ayah orang sehat kan mungkin orang mahiran di rumah sakit. Tapi ketika sakit, aduh ya Allah, dokter manapun dipanggil. Kemarin saya mendengar kajian dokter ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Al-Islam. Kata beliau, dia sebagai profesi beliau sebagai dokter penyakit dalam. Ternyata syaraf kita di dalam tubuh ini luar biasa. Entah berapa triliun syaraf kita. Satu syaraf saja putus
itu sudah ada perubahan dalam tubuh kita. Ada yang kena lupa, penyakit lupa. Ada yang cepat pikun, belum sampai umur sudah pikun. Ada yang berjalan jungkal-jungkal pada umur hanya 40-an. Allah lawan orang 60, kendaraan aja laju, jalan 60, umurnya 60, jalan 60 juga. Laju kendaraan. Mulai Banjar ke Marbahan 1 jam sampai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang mendapatkan penyakit yang mungkin kecil menurut kita, ini sakit sedikit aja nih karena papanya, besok ampih. Namun tidak boleh dianggap suatu penyakit itu remeh. Jadi kita tidak boleh menganggap suatu penyakit itu remeh. Ada apa ini? Besok ampih. Anggap itu sesuatu yang luar biasa yang Allah timpakan kepada kita. Karena sesungguhnya penyakit yang diberikan Allah itu adalah merupakan salah satu ujian. Dan ujian itu apabila kita lolos menghadapinya, maka kita akan diampuni dosa-dosa. Kitab yang membawakan ini tahun 1978. Dicetak oleh ulama Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Salah satunya beliau adalah Haji Abdul Mukmin Japri dan Haji Abdul Hamid Qadi, tokoh Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Orang yang ditimpa suatu penyakit, hendaklah yang pertama kali dilakukan adalah sabar dan tabah, menahan keprihatinan atau keperihan atau kepedihan suatu penyakit. Sabar. Kemudian yang kedua, jangan berkeluh kesah. Artinya itu jangan orang lu sungai itu biasanya menumpalak Tuhan. Terlalu benar Allah nih penyakit timpakan ke ulun. Nah, itu namanya menyalahkan atau menumpalak. Nah, kemudian jangan marah-marah. Sudah garing, awak sakitan, nyarik-nyarik pulang, tambah penyakit. Jangan marah-marah. Tapi kebanyakan orang garing ini biasanya penyarikan. Mentang-mentang garing, habis operasi makinnya itu. Nah, itu anu benar. Ambilkan banyu, lambat benar ambilkan banyu. Nah, menjaga ini, menunggu ini orangnya sakit juga. Garing juga. Marah-marah biasanya. Jadi dilarang. Jangan merasa kecil hati atau masam hati. Jika ada mangga, jangan masam hati juga masam. Nah, bila orang masam hati ini muhanya pasti masam juga. Artinya apa? Orang tuh merangut aja gitu. Parangutan. Nah, bila ada orang parangutan itu, walaupun dia ada di rumah sakit, berarti orang tuh lagi sakit. Sedang sakit. Jadi kalau ada orang marah-marah, berkeluh kesah, itu berarti orang itu lagi sakit. Nah, makanya jangan marah-marah. Kemudian yang keempat, berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, dan Allah itu sangatlah mudah menyembuhkan kita. Jadi kalau Allah menguji satu penyakit, kalau kita lupa dengan Allah, berdoakan dan biar dah mati ya. Astagfirullah. Antara ke jihad aja kena mati. Antara ke masjid at-taqwa aja kalau mati. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, sebagai seorang muslim, bahwa Allah menimpakan suatu penyakit itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kecil. Jadi tanpa kita sadari, kita sakit itu
Walaupun sakit pinggang malah, sakit pinggang bekas begawian itu sakit juga namanya. Kita sabar, kita tidak marah-marah, kita tidak berkeluh kesah. Maka secara tidak sadar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man marida lailatan fasabara wa radiya biha 'anillah kharaja min dzunubihi kayaumin waladatku ummuh. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis beliau, barang siapa yang kata Nabi yang mendapat sakit satu malam saja, garing semalaman mereka ada kawan masjid, garing enggak? Mana ketua masjid kita nih, ada terlihat malam ini. Tahu tulak keluar kota kalau aja. Ujar kawan kada garing malam tadi kada zaman awal. Semalaman aja. Subuh sini ada, maghrib bisa kada ada. Misalnya, maka ia akan dia bersabar menerima suatu penyakit itu walaupun hanya satu malam dan dia ridho kepada Allah. Maka apa yang dia timpakan, apa yang Allah timpakan kepadanya itu, Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan dari ibunya. Nah, berarti orang itu dalam keadaan bersih. Asal jangan marah-marah. Artinya ridho. Dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, hadis dari Imam Tabrani dari Abu Hurairah. Nah, ini dari Ibnu Hibban. Idza ishtaka al-'abdu akhlasahu Allahu minadz dzunubi kama yuhalisu at-takiru habasa al-hadid. Apabila seseorang hamba itu mendapat sakit, Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana pada puputan membersihkan kotoran besi. Artinya ada besi yang bakarat. Dibersihkan besi yang bakarat itu bening jadinya. Nah, seperti itulah kalau orang sakit atau orang ini ditimpa satu penyakit itu, sabar dan dalam hadis lain juga ada dijelaskan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan dalam hadis dari Imam Malik, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan suatu kebaikan, maka diberinyalah musibah kepadanya. Ini bersifat pribadi. Nah, kalau Allah memberikan kebaikan bersifat umum, sampai sekarang ini kebakaran hutan masih terjadi di mana-mana. Ini penyakit juga namanya penyakit masyarakat. Ada yang sengaja membakar hutan, ada yang tidak sengaja. Kita tidak tahu apakah sengaja atau kada. Yang jelas itu adalah suatu penyakit masyarakat. Nah, jika Allah mendatangkan suatu penyakit atau musibah, maka Allah akan memberikan kebaikan sesudahnya. Membakar hutan melunjar supaya kena batu subur tanaman ditanami, nah itu namanya salah, bukan kebaikan itu namanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengenakan kepada seseorang mukmin daripada kepayahan atau kesukaran atau kemasygulan atau kesedihan atau kegundahan hati, sehingga ada lagi sakit yang sangat kecil. Dia tertusuk duri. Sakit, Bang. Cuma sakit kecil aja tuh. Sebentar sakitnya. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang tersebut karena dia ridho terhadap apa yang telah Allah timpakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, haruskah kita berobat? Wajib hukumnya kita berobat. Jangan dibiarkan aja penyakit, walaupun hanya kena flu, batuk, ampihai kenanya seorang. Tidak bisa begitu. Dia harus diobati. Kalau ulun terus terang, ulun kalau sakit kena flu ringan itu, ulun obati juga. Ini ada air putih, kumur-kumurakan,
kemudian masukkan banyu ke dalam hidung sehari 5 kali. Terutama wajib wudhu itu. Masukkan dia pian. Insya Allah sore ampis dah. Kalau kena malam, pagi itu semprotkan banyu ke dalam hidung, isap, nanti keluarkan lagi. Sebentar aja, sore ampis, insya Allah. Coba aja kalau ada percaya. Nah, kalau flu ringan tuh biasa kena flu kayak gini. Nah, ini kena flu. Tadi barusan ini kena flu dari Banjarmasin ke sini tadi. Tapi kan ada asap di sana. Kena flu sebentar lagi nanti insya Allah ampis. Asal kita rutin menghirup air ke dalam hidung. Nah, itu termasuk sunah-sunah wudhu yang sudah ulun terangkan beberapa minggu yang lalu. Menanggulangi penyakit. Usaha preventif, yaitu usaha pencegahan datangnya suatu penyakit. Artinya begini, kalau kita itu sudah dipadahkan dokter, oh ya dokter, pian jangan makan hintalu jarang. Kenapa? Bila pian makan hintalu jarang, karena pian menghiraan. Jujur kan ya belajar dokter itu. Ada apa? Itu contoh. Pian makan hintalu itu ternyata besoknya bujur. Nah berarti pian tidak berusaha mencegah datangnya suatu penyakit. Sudah tahu nih tegangan darah tinggi. Belum punya teman, Pak, pemandian jenazah. Kurangnya darah tinggi. Pagi atau subuh itu ngopi, Pak. Minum kopi. Nah, biasaan kan minum kopi pagi. Tengah hari, kira-kira jam 11 itu, makan durian. Habis 2 biji durian. Sorenya, iwak talang masak asam manis. Malamnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurangnya sekalinya dicek darah tinggi. Jadi kalau darah tinggi sudah tahu, jangan dimakan pantangan. Ini pantangan ulun ini apa? Ulun ini lombok, kadakawa, lawan santan, lawan es. Bila minum yang 3 macam ini ada penyakit yang muncul dari ulun. Makanya ulun mencegah 3 hal itu. Bukan kada boleh, tapi boleh sekali-sekali aja. Jangan rutin. Kalau rutin itu pasti kena. Artinya kita menjaga diri kita dari serangan penyakit. Asap muncul sekarang di mana-mana. Berarti kita pakai masker. Najismu nanti bagikan masker itu berapa pak? Hebat banget tuh jadinya. Artinya kita membantu orang mencegah suatu penyakit. Ada suatu contoh kecil saja. Kemudian usaha kuratif, yaitu usaha yang mengobati si penderita penyakit ini. Artinya kita sudah mencegah tapi masih kena penyakit. Maka kita berusaha untuk mengobatinya. Ada yang dengan cara operasi, ada dengan cara terapi. Ternyata penyakit itu kalau kita usahakan diobati atau mengobati itu insya Allah ada perubahan. Walaupun tidak sembuh total. Saya punya sahabat, punya anak yang punya kekurangan fisiknya. Umurnya sudah 8 tahun. Duduk kada kawa. Kepandir apalagi. Suara mohon maaf yang gitu. Ya abah ada melihat orang lain cuek. Ada penyakit lebihan. Nah, tahun berikutnya dia mulai terapi ke dokter. Tahun berikutnya mulai sekarang umurnya sudah hampir 13 tahun. Dia sudah bisa duduk. Dulu kan dia bisa apa-apa, Pak. Dan sekarang belum lihat kemarin beberapa minggu yang lalu sudah bisa bertingkau. Alatnya itu kalau beli katanya itu 30 juta. Alat terapinya. Kalau ke dokter dia biasa habis sebulan sekali itu 2 juta. Mendingan kata dia beli alatnya. Orang berduit gimana? Alhamdulillah sudah ada perubahan.
walaupun tidak sembuh. Artinya dia berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang diderita anak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berobat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh lain, misalnya ada seorang pemuda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertawakal kepada Allah. Dia datang ke masjid, mau sholat di masjid, bawa unta. Untanya itu dibiarkan aja, diikatnya ada, andaknya di situ. Sudah selesai. Dia mau sholat. Lalu ada sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau biarkan untamu itu? Bisa aja Allah yang menjaga ya. Biarkan aja. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada yaitu kata Nabi, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu unta ikam tunah, hanya ikam bertawakal. Artinya berusaha dulu berobat, misalnya suatu penyakit itu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Berobat kada, apa kada, periksa ke dokter kada, tawakal aja. Bisa aja Allah menyembuhkan. Nah, itu namanya salah. Kalau tawakal itu namanya itu bahapal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi tiap-tiap penyakit itu pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'in usiba. Maka kata Allah, kata Rasul, apabila engkau bertemu suatu penyakit itu ada obatnya, maka sembuhlah penyakit itu. Jadi kita cari obatnya kemanakah? Asal jangan berobat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berobat ke dukun, kurang pintar ujarnya, sepalih ada yang menangan orang pintar. Rasanya kalau orang pintar tetap pintar pada kita aja sedikit. Orang pintar. Artinya kalau bahasa kita itu berobatlah kepada yang ahlinya dari suatu penyakit. Yang keselahu berarti bawa ke tukang urut. Obatnya tukang urut. Jadi berobat namanya. Kalau pian keselahu bawa ke tukang masak, karena ada mungkin biar sembuh keselahunya. Paling pian kekenyangan makan. Nah, jadi bawalah penyakit itu kepada yang ahlinya. Kalau ulun ini kada ahli Pak, ulun ini kada dokter. Jadi kada bisa menyembuhkan penyakit. Cuma kalau memberikan saran itu bisa. Salah satunya misalnya sakit mah. Ada yang kena sakit mah kan sih. Mah kronis kayak apapun. Bawa wadah ulun insyaallah sembuh. Ya, adakah? Obatnya ada Pak, murah aja. Mungkin di pasar sini ada orang jual. Mau tahu rahasianya ada? Mau tahu Pak? Adik-adik mau tahu ya? Jadi mahasiswa ini biasanya yang kena mah itu banyak yang muda-muda sekarang. Kenapa? Karena anak muda mahasiswa itu makannya nggak ada teratur. Banyak tugas segini, nggak tugas aja akhirnya lupa makan. Mah namanya vertigo. Vertigo itu kalau bahasa kita pertiga. Artinya sepertiga kepala ini sakit lalu pusing. Ada Pak obatnya. Obatnya itu adalah waluh putih. Tahu waluh putih Pak? Bahasa Jawanya apa itu waluh putih saya nggak tahu. Waluh, lain kundur malah, lain kundur lain. Waluh putih. Waluh putih itu besarnya biasanya seperti ini paling kecil ya. Ada yang lebih besar lagi panjang. Pian potong waluh putih itu kayak ban mobil. Kayak ban mobil kan bulat ya. Berarti itu sebijian kena itu, sekelilingan. Pian kupas waluh putih tadi. Pian potong 2 jari aja Pak. 2 jari kayak ban mobil 2 jari. Dikupas waluh putih tadi. Kemudian pian sumap. Mau dipanci, mau dimejer sambil bermasak, itu silakan. Sumap.
Pas perut kosong, itu pian makan. Hangat-hangatnya. Jadi kira-kira pagi atau subuh, Pak. Pian makan itu 3 kali sehari cukup. Namun terlebih dulu perlu diperhatikan. Kalau pian salah cara mengukusnya atau salah cara memasaknya, itu akan jadi obat. Pian sayur itu akan jadi obat. Jadi gizi aja namanya. Nah jadi walau putih tadi dipotong seperti ban mobil, kemudian dikupas, disumap, dihancur ke gelas kaca. Jangan gelas plastik. Nah ini, kalau pian menghancurkan di gelas plastik itu akan mengandung bahan kimia. Jadi dihancurkan ke gelas plastik. Dihancurkan, sudah jadi seperti bubur, baru pian makan. Habiskan. Sampai biji-bijinya sama kuah-kuahnya habiskan. 2 jari saja, Pak. Insya Allah pian kena mah kayak apa aja kuatnya sembuh. Paling lama 2 hari, insya Allah. Paling lama 2 hari. Ulun pernah mengalami sendiri itu. Rumah ulun bersebelahan dengan puskesmas. Pas kena penyakit mah kronis itu, jadi penglihatan nih, pain nih, goyang-goyang nih, kayak berputar nih, di atas nih berputar kayak pas saya. Rabah ulun di WC. Nah banyak orang rabah di kamar mandi langsung meninggal. Alhamdulillah ulun kada. Jadi ketika rabah di kamar mandi, teriak langsung, Bu, tolong. Besok harinya datangan sudah, Pak. Bukan Ustaz datangan. Ada yang ngantarin madu tuha. Madu tuha itu madu awas benar hitam madunya. Itu kalau diminum masam. Jadi makin masam tuh makin bagus madu itu. Nah, ada yang datang sudah membawakan apa ya lagi? Susu yang apa tuh? Susu beruang katanya. Beruang tuh bisa diperah lah susunya. Tidak bisa ya. Tapi kenapa dinamakan susu beruang tuh? Nah, beruang. Diminum susu beruang tadi. Madu diminum juga. Muntah, keluar semuanya. Semua yang ada dalam perut ini masuk, keluar lagi. Ada sampai 5 menit keluar lagi. Sampai keluar yang maaf itu kotoran nya tuh keluar. Kayak rasanya lah, ada tahu lagi dah Bapak kada bisa membayangkan dulu. Habis makan itu kalau putih tadi sekali aja makan dalam keadaan berkosong, alhamdulillah ada langsung perubahan. 2 hari ulun minum itu, makan itu, alhamdulillah sembuh. 3 hari ulun menderita, Pak. Nah di situ tuh kita merasa ternyata sehat itu mahal. Tapi ujar bubuhannya murah aja itu, walau putih itu paling larang 5.000, 10.000 sebiji. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit berapa juta tuh pian. Nah, alhamdulillah. Ingatlah kalau ada yang sakit mah itu aja pian amalkan insyaallah. Sebutin aja Bang udah tahu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindari pantangan. Jadi kalau kita sakit, kemudian kita berobat, lalu menghindari pantangan. Biar dokter sudah cek ini, pian sudah check up kepala, nih pian darahnya tinggi, tegangannya 180 per 120, tinggi pak darah pian. Kemudian pian juga ada nimahnya, jantungnya juga ada, nyata ya ada jantung, maka ada jantung mati. Kurang lebih baik kada kau diwalahi, pian bisa kada kau juga diwalahi. Nah jadi sudah diterangkan dokter nih. Jangan makan sambal, pian. Jangan makan yang masam-masam. Jangan makan yang keras-keras. Jangan makan masin-masin. Masin klotok, masin dompleng. Yang keras-keras apa? Batu bata. Yang dimakan. Malah dicoba. Nah, kalau sudah dokter melarang itu, kita masih melakukan, berarti kita menantang namanya. Menantang. Sama dengan kita menjalankan syariat itu juga seperti itu. Ujar Nabi, jangan dilakukan ini. Berarti jangan dilakukan. Kalau kita melakukan, berarti menantang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Artinya, kalau sudah diberi pantangan, jangan dilakukan. Artinya dicegah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah dahulu seorang sahabat yaitu yang bernama Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, seorang laki-laki yang luka kepalanya, itu kepalanya luka berdarah. Ujar sahabat, itu luka di kepala jangan sampai kena banyu, apalagi pian mandi. Ada lawas orang itu pakai kada masih. Habis maghrib mandi, habis isya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Artinya pantangan itu kalau dilanggar itu resikonya itu tadi. Resikonya ya paling tidak kita meninggal atau penyakit kita tidak akan pernah sembuh karena kita sudah melanggar pantangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis Hidayatul Rasul nomor 217 sampai 218. Artinya pada saat itu diperdapati cegahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengan benda yang haram. Nah, ini orang yang berobat dengan benda yang haram. Mohon maaf ya Pak, di daerah Pulau Kalimantan di luar ya, itu ada yang berobat dengan benda, terutama dengan keris. Nah, keris biasanya. Gimana itu Pak biasanya? Dengan keris. Jadi pasien itu dihadapkan dengan keris, entah apakah dibacanya begitu, kemudian ditiupkan kerisnya, ditempelkan ke penyakitnya hilang. Mungkin beberapa tahun yang lalu dahulu pernah orang mengobati penyakit itu, penyakitnya diangkat, diunjuk ke kambing. Kita suruh bayar harga kambing. Kamu juga katanya nggak tahu malah. Jadi penyakit, misalnya kita penyakit benjol ini, dengan ilmu gaibnya bisa menyembuhkan itu penyakit. Entah benda apa ditempelkan di sini, dipindahkanlah penyakit itu ke binatang. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan berobat dengan benda. Jadi kambing yang kena sakit pinggang, kita sampai sakit pinggang. Benda-benda haram yang dilarang oleh Nabi juga termasuk berobat dengan suatu benda yang haram. Artinya, contoh arak. Misalnya kena luka bakar, simbur lawan arak. Nah, misalnya sembuh lukanya, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti sembuh, tapi itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mohon maaf berobat dengan daging babi, sate babi, waduh, nauzubillah. Di Banjar, mohon maaf ya, ada itu salah satu tuan guru yang menganjurkan berobat atau pengobatan itu menganjurkan, mohon maaf ya saya tidak sebut orangnya, menganjurkan berobat dengan sate bidawang. Sate bidawang. Bidawang itu kan tidak halal ya, haram, karena dia hidup dua alam. Kalau kada salah itu karena penyakit gatal seluruh tubuh, berobat dengan sate bidawang. Ternyata sembuh Pak, sembuh. Tapi berobatnya dengan benda yang haram. Maka itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali barang siapa yang berobat atau barang siapa yang terpaksa bukan lantaran menantang sunnah atau menantang kodrat atau tidak melewati batas, maka dia dibolehkan untuk berobat dengan benda itu. Artinya bukan maksud untuk berbuat syirik, kada. Dalam keadaan sangat terpaksa setelah dia mencari obat-obat sudah di lain kada ada lagi.
Apotek sudah semua bahan dicari, kan ada obatnya. Bawa sudah kemana-mana yang ada dijual. Nah, maka hal itu cukup dilakukan sebatas keinginan saja. Artinya jangan berlebih-lebihan. Itu dibolehkan. Tapi tidak bermaksud untuk menantang perintah Allah atau menantang larangan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hukumnya berobat dengan ruqyah? Nabi itu adalah ahli ruqyah. Sekarang ini banyak kan muncul yang pengobatan ruqyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah meruqyah seorang perempuan yang kesurupan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah mengobati orang yang dipatuk ular di ruqyah. Nah, patuk ular bisa juga di ruqyah. Lalu Umar radhiyallahu anhu membacakan surah Al-Fatihah dalam beratnya itu 3 kali. Ditiupkanlah ke air itu. Jadi airnya diminum. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Jadi ada ruqyah. Pengobatan dengan ruqyah itu adalah doa-doa yang dibacakan kepada si sakit atau orang yang sakit itu juga membacanya sendiri. Itu namanya ruqyah individu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan doa-doa kepada orang sakit di kalangan sahabat, terutama istri-istri beliau, kemudian sembuh dengan izin Allah. Bahkan Nabi itu apabila berdoa kepada Allah tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Seorang wanita kena penyakit apa ya namanya, ayan atau bagaimana itu, dulu pernah zaman Rasul. Dia kalau kena penyakit itu auratnya kelihatan. Maka Nabi datang kepada beliau. Wahai ukhti atau saudaraku, apakah engkau ingin sembuh daripada penyakit ini? Apabila engkau ridho terhadap penyakit ini, engkau ikhlas apa yang ditimpakan Allah kepadamu, maka surga sudah menantimu. Maka wanita ini mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ulun ridho dengan penyakit apa yang Allah timpakan kepadaku. Cuma ulun tolong minta doakan kepada Allah. Hanya bertawasul, termasuk ruqyah tadi bertawasul. Tolong doakan kepada Allah apabila aku datang penyakit ini kepadaku atau ketika kumat, tolong auratku tertutup atau dijaga aurat. Itu saja. Dan aku ridho dengan penyakit ini. Akhirnya orang itu sampai mati menderita penyakit itu. Karena penyakit itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia sudah berusaha mengobati penyakit itu. Tapi dia ridho dengan takdir Allah. Akhirnya Nabi mendoakan. Ketika orang itu wafat, dia wafat dalam keadaan penyakitnya itu kumat. Maka Rasul mengatakan surga baginya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini masih panjang perjalanan kita untuk membahas atau menuntaskan satu kitab ini. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain bisa ulun sampaikan kembali. Karena ini terjadwal, maka insya Allah sebulan sekali akan kita bahas. Bagaimana berobat dengan ruqyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.